Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Di video ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan penting yang cukup menarik. Apakah doa itu harus menggunakan bahasa Arab? Nah, jawabannya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini sebetulnya adalah sebuah pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebetulnya begini, doa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab sih sebetulnya, meskipun kita adalah orang-orang Islam ya. Kalau teman-teman di luar yang beragama Islam, pasti doanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, atau katakanlah menggunakan bahasa Indonesia, ya seperti ini. Kenapa? Karena esensi dari doa adalah niat, harapan, impian, dan tindakan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu bebas menggunakan bahasa apapun. Memang sih contoh yang kita teladani adalah Nabi Muhammad SAW yang memang beliau adalah orang Arab Saudi. Jadi otomatis beliau menggunakan bahasa Arab di dalam doa-doanya. Termasuk lagi yang kita teladani adalah para ulama atau salafus soleh. Mereka semuanya pandai berbahasa Arab, sehingga teks doa yang mereka ajarkan kepada kita atau yang mereka panjatkan sendiri juga menggunakan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya adalah, mereka efektif menggunakan bahasa Arab untuk doa-doa mereka. Kenapa? Satu, mereka paham. Yang kedua, mereka sudah memiliki niat yang kuat, keyakinan yang luar biasa, sehingga doa-doa mereka itu terkabul dengan baik. Nah, kita kalau tidak mengerti bahasa Arab, kita kalau nggak paham bahasa Arab, kita hanya mengucapkan doa, hanya mengucapkan teks doa yang kita hafal saja, sehingga itu belum masuk ke esensi doa itu sendiri. Kita masih hafalan, kita masih di tahap mulut saja dalam mengucapkan doa itu, tapi belum ke esensi, belum masuk ke jiwa kita, belum kita jiwai, belum kita hayati, atau belum kita pahami, sehingga meskipun kita berjam-jam menggunakan doa bahasa Arab tidak terkabul. Kecuali kalau kita memiliki sebuah keyakinan bahwasanya apa yang saya doakan ini saya tahu isinya persis seperti ini isinya ya, dan itu yang saya yakini, dan kemudian itu yang dikabulkan oleh Tuhan, maka juga terjadi atau terwujud. Maka kita kembali ke esensi saja ya, entah itu Anda yang menggunakan doa berbahasa Arab ataupun doa berbahasa Jawa, berbahasa Madura, bahasa Indonesia, atau bahasa negara manapun, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Paham, karena Tuhan sendiri yang mengajarkan bahasa kepada manusia, kepada umatnya, dan Tuhan sendiri yang menciptakan lidah. Ya, lidah ini kan fungsinya untuk berbicara, berkomunikasi, termasuk berkomunikasi atau berinteraksi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lewat doa-doa yang kita panjatkan. Nah, jadi kita harusnya lebih ke masalah esensi ya mengenai doa ini, bukan pada masalah bahasa apa yang kita gunakan ya. Jadi tidak penting kita menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun ya. Yang terpenting adalah apa yang kita panjatkan itu harus selaras dengan niat kita, harapan kita, impian kita, dan tindakan kita selaras dengan doa yang kita panjatkan, sehingga pastinya akan cepat terkabul. Tentu saja boleh ya menggunakan bahasa Arab kalau teman-teman bisa atau paham ya. Jadi tidak sekedar hafal saja, tapi juga paham apa yang dibaca itu, dimengerti, dihayati, dan diyakini, kemudian diintegrasikan atau diselaraskan dengan tindakan kita, impian kita, maka pasti itu terwujud. Tetapi kalau kita kalau berdoa menggunakan bahasa Arab itu hanya kata-kata saja, bermodal hafalan saja, tetapi kita belum paham artinya, belum paham maksudnya, apalagi menjiwai, maka itu hanyalah kekosongan saja yang kita ucapkan. Tidak ada kesan, tidak ada makna dalam otak kita, seperti itu. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi ya, sebagai praktisi NLP itu memahami bahwasanya doa itu lebih ke pemahaman ya, lebih ke esensi pemahaman kita, makna-makna yang kita tangkap dari doa yang kita ucapkan itu sendiri. Itulah esensi dari doa yang kita panjatkan. Entah apapun itu bahasanya digunakan, bahasa Arab kalau memang paham ya oke, gunakan itu. Selama Anda paham, selama ada kesan di dalam mental Anda bahwasanya Anda betul-betul mengerti, memahami, menghayati, dan Anda bertindak sesuai dengan doa itu, bisa dipastikan terkabul. Tetapi kalau
bermodal hafalan saja, yang tidak paham, tidak mengerti, apalagi terintegrasi dengan tindakan kita, dengan impian, dengan niat, maka sudah pasti tidak bisa terkabul. Nah, termasuk pula teman-teman yang berdoa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Termasuk saya sendiri kadang-kadang juga berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Jawa seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa bahasa ini adalah bahasa sehari-hari saya. Saya lebih paham, saya lebih mengerti daripada menggunakan bahasa Arab. Tapi bukan berarti saya anti Arab, tidak seperti itu. Karena toh saya pribadi orang Islam ya. Saya bisa membaca Al-Quran. Saya dulu pernah belajar bahasa Arab juga. Bahkan saya pernah mengajar bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah begitu. Meskipun sekarang sudah tidak, tetapi kalau masalah doa ini saya lebih memilih ke bahasa yang sangat kental dengan jiwa saya, yaitu bahasa Jawa atau paling tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kadang-kadang juga menggunakan bahasa Arab kalau memang saya memahami dari apa yang saya baca tersebut, nggak ada masalah. Namun kalau kadang-kadang saya kalau kurang pas, kurang sreg menggunakan bahasa Arab, saya langsung balik ke bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu saya lebih meresapi, lebih menghayati doa yang saya panjatkan. Nah, tentunya juga diawali dengan mungkin bacaan sholawat, bacaan istighfar dan lain sebagainya, itu nggak pernah ditinggalkan ya. Tapi itu seolah-olah saya merasa wajib untuk saya ikutkan dalam bacaan doa saya. Kenapa? Karena bisa untuk membooster energi. Tetapi tadi itu dengan syarat harus kita pahami maknanya, harus kita hayati dan kita yakini bahwasanya istighfar, sholawat, dan bentuk zikir-zikir yang lain itu sesuatu yang sangat powerful, sangat berguna bagi diri kita, sehingga nantinya bisa membooster energi dari doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Nah, ada yang pernah bilang, seorang trainer pemberdayaan diri, beliau mengatakan bahwasanya esensi dari doa kita adalah rasa kita. Nah, rasa sendiri adalah hasil atau produk dari pemahaman kita terhadap bahasa yang kita ucapkan ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita sedang berdoa, kita memahami doa yang kita panjatkan itu? Kalau kita memahaminya dengan sepenuh hati, bahkan kita jiwai, maka itulah rasanya muncul dari doa-doa yang kita panjatkan. Namun kebalikannya, kalau doa yang kita baca itu nggak paham, ya, karena kita menggunakan bahasa Arab misalkan, maka kita nggak ada timbul rasa, kita nggak ada timbul penghayatan dalam jiwa kita, dalam perasaan kita, sehingga esensi dari doa belum terjadi. Dan apa dampaknya? Ya tidak terwujud. Kenapa? Karena secara substansi kita belum memanjatkan doa, tapi masih sebatas membaca teks doa bermodal hafalan saja. Jelas ya? Nah, sekian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan dimaklumi juga ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bebas mau pakai bahasa manapun asalkan paham, dimengerti dan dijiwai, sehingga nantinya akan mudah terkabul insya Allah. Saya sendiri juga masih belajar dalam hal ini, saya belum bisa ya, tapi masih terus mengasah diri supaya bisa menjadi manusia yang baik dalam hal berdoa tentunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.